Suatu hari di sebuah kerajaan di Prancis, ada seorang pangeran yang terkenal sangat sombong dan egois. Dia membebani rakyatnya dengan pajak yang besar, tapi kerjaan si pangeran itu cuma sibuk berpesta aja. Nah, saat sedang menikmati pesta, tiba-tiba turun hujan badai. Lalu ada seorang penyihir yang menyamar sebagai nenek tua masuk ke dalam kastilnya untuk berteduh. Si penyihir itu kemudian memberikan setangkai mawar merah sebagai hadiah untuk pangeran, namun sang pangeran justru memakinya karena merasa jijik dengan penampilan buruk nenek tua tersebut. Tapi tiba-tiba nenek tua itu langsung berubah wujud menjadi wanita cantik dan kemudian mengutuk pangeran. Sang pangeran yang tak memiliki rasa belas kasihan sama sekali itu pun dikutuk menjadi makhluk mengerikan bernama The Beast. Semua pelayan yang berada di kastil juga nggak luput dari kutukan si penyihir. Mereka semua dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Si penyihir juga menghapus ingatan semua orang yang mereka cintai sehingga mereka dilupakan oleh orang-orang di luar kastil. Untuk melepas kutukan tersebut, syaratnya adalah The Beast harus bisa mencintai dan dicintai dengan tulus oleh seseorang sebelum kelopak terakhir dari bunga mawar kutukan itu jatuh. Tapi jika gagal, maka dia akan terkutuk sebagai monster selamanya. Beberapa tahun kemudian, terlihat ada seorang wanita cantik bernama Belle yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Villeneuve. Belle yang berasal dari Prancis ini sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk membaca buku sejak ia kecil. Berbeda dengan warga desa di situ yang sebagian besar justru buta huruf dan gak bisa membaca. Oleh karena itu, warga desa di sana pun menganggap Belle sebagai orang aneh karena kerjanya tiap hari hanya membaca buku terus. Belle setiap hari hanya pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sudah ia baca lalu meminjam buku baru lagi. Di luar desa, ada dua orang mantan tentara sedang mengawasi Belle dari kejauhan. Mereka adalah Gaston dan Levo. Gaston adalah mantan kapten di pasukannya semasa aktif sebagai tentara. Tapi sifat si Gaston ini benar-benar songong. Dia udah lama naksir sama Belle walaupun Belle gak pernah mau menerima cintanya. Dan penolakan Belle itu bagi Gaston justru adalah sebuah tantangan. Karena dia sangat suka sama cewek yang jual mahal kayak si Belle. Setelah pulang ke rumah, Belle menemui sang ayah yang bernama Maurice dan segera membantu pekerjaannya. Di sana mereka tinggal berdua karena ibunya si Belle sudah lama meninggal dunia. Tak lama kemudian Maurice berangkat ke kota untuk menjual hasil karya kerajinannya. Nah, setelah itu seperti biasa, Belle pun melakukan tugas-tugas rumah seperti mencuci baju. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang melihat Belle dan merasa heran dengan cara mencucinya yang aneh. Belle lalu mengajari gadis kecil tersebut bagaimana cara membaca. Namun warga yang melihat mereka berdua jadi merasa terganggu karena bagi mereka membaca adalah sesuatu yang gak berguna. Akhirnya para warga membuang pakaian-pakaian Belle dan memintanya untuk segera pulang. Malam hari tiba. Di tengah hutan, Maurice yang masih dalam perjalanan dikejutkan dengan petir yang tiba-tiba menyambar sebuah pohon. Pohon itu pun tumbang menutupi jalan utama namun juga membuka jalan lain. Anehnya jalan itu membawa Maurice ke tengah hutan bersalju. Lalu mendadak muncullah sekelompok serigala yang menyerangnya dan karena panik Maurice langsung kabur dari para serigala itu hingga membuat keretanya hancur. Beruntung Maurice bersama kudanya berhasil lolos. Beberapa saat setelah cukup lama berjalan, Maurice sampai di sebuah kastil. Ternyata kastil itu adalah kastil di mana The Beast berada. Karena nggak tahu apa-apa tentang kastil tersebut, ia pun langsung masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Di dalam, diam-diam ada sebuah patung lilin yang bernama Lumiere dan sebuah jam yang bernama Cogsworth. Mereka berdua sedang membicarakan Maurice yang baru aja masuk. Tapi saat didekati oleh Maurice, mereka kembali diam. Hingga saat Maurice tiba di meja makan yang sudah tersaji berbagai jenis makanan, tiba-tiba ada sebuah cangkir teh bergerak ke arahnya sambil berbicara. Melihat cangkir tersebut, Maurice kaget dan segera kabur secepat mungkin keluar kastil. Ketika di luar, ia melihat sebuah taman mawar putih. Ia pun berencana untuk memetik mawar putih itu untuk diberikan pada Belle. Namun Beast mendadak muncul hingga membuat kudanya si Maurice ketakutan dan berlari pergi meninggalkan Maurice sendirian di sana. Setelah sampai di rumah, Belle yang panik melihat kuda sang ayah pulang sendirian itu pun langsung bergegas menyusul ke tempat ayahnya berada. Ketika sampai, Belle langsung masuk ke dalam kastil. Di situ lagi-lagi Lumiere dan Cogsworth membicarakannya. Mereka berharap Belle adalah gadis yang ditakdirkan untuk melepaskan kutukan mereka. Saat mendengar teriakan ayahnya, Belle pun langsung bergegas ke atas sambil membawa Lumiere yang lagi pura-pura diem. Dan ketika Belle sedang berbicara dengan sang ayah, mereka dikagetkan dengan kedatangan Beast.
Beast kemudian berkata bahwa ayah Belle yang ketahuan mencuri mawar di istana akan dihukum dan dikurung di sana selamanya. Mendengar perkataan Beast tersebut, Belle lalu meminta izin untuk berbicara sebentar dengan ayahnya di dalam penjara. Di dalam penjara itu, sang ayah meminta Belle segera pergi dan melupakannya. Tapi karena Belle sangat menyayangi ayahnya, ia langsung mendorong Maurice keluar dari penjara dan langsung menutup pintu penjara tersebut. Belle di situ berkata bahwa dialah yang akan menggantikan hukuman ayahnya dan bersedia dikurung di istana itu. Setelah menyetujui negosiasi dari Belle, Beast pun lalu menyeret Maurice keluar dari istana. Akhirnya, kini Belle lah yang akan menjalani hukuman dan kisah Chinlock, Beauty and the Beast pun dimulai. Setelah seharian berada di penjara, Belle kaget karena pintu penjara tersebut tiba-tiba terbuka. Di situ juga terdengar suara yang memerintahkan Belle untuk keluar dari penjara. Namun Belle terkejut karena ternyata yang membuka pintu itu adalah sebuah patung lilin yang bisa bicara. Ia pun langsung ngehajar Lumiere dengan bangku. Tak lama setelah itu, Cogsworth datang dan kemudian berkata pada Belle kalau ia nggak perlu takut karena mereka berdua nggak jahat dan mulai sekarang mereka lah yang akan melayani Belle di istana. Di tengah perjalanan, Cogsworth melarang Belle untuk pergi ke kastil yang berada di sebelah barat tanpa memberitahukan alasannya. Setelah sampai di kamar, Belle diperkenalkan dengan sebuah burung kemoceng bernama Plumette serta lemari pakaian bernama Madame de Gerdrop. Madame de Gerdrop lalu memuji wajah cantik Belle, kemudian memanggil Frou-Frou, yaitu seekor anjing yang dikutuk menjadi kursi rias. Madame pun langsung merias Belle dengan pakaian yang dia miliki. Perfetto! Schlafst du der Maestro? Di sisi lain, Gaston yang sedang bersama Levo di dalam sebuah bar, di situ dia terlihat sedih karena Belle selalu menolak ajakannya untuk berkencan. Namun saat sedang ngobrol, tiba-tiba Maurice datang dan dengan panik Maurice langsung meminta tolong pada orang-orang di dalam bar. Ia memberitahu kalau putrinya sedang diculik oleh seekor monster bernama Beast. Tapi sayangnya seluruh orang di sana justru malah mentertawakan Maurice dan menganggap omongan Maurice tersebut mengada-ngada karena monster hanyalah sebuah cerita dongeng. Namun karena Gaston suka sama si Belle, maka ia pun akhirnya pura-pura bersedia menolong Maurice agar nanti hubungannya sama si Belle direstuin. Di sisi lain di istana, Lumiere membujuk Beast agar mau bersikap baik pada Belle agar bisa mendapatkan hati wanita cantik itu dan kutukan mereka semua pun bisa lepas. Lumiere lalu menyuruh Beast pergi ke kamar Belle untuk mengajaknya makan malam bersama. Be gentle. Kind. Will you join me for dinner? I told you to go away. I told you to join me for dinner! I'd starve before I ever ate with you. Idiot! Setelah mengetahui Beast telah pergi, Belle kemudian melanjutkan rencananya untuk kabur, tapi lagi-lagi rencananya gagal karena tiba-tiba muncul sebuah teko dan cangkir yang bisa berbicara. Si teko bernama Nyonya Potts, sedangkan si cangkir bernama Peach. Nyonya Potts ini adalah emaknya si Peach dan mereka berdua di situ berusaha meminta maaf atas perlakuan Beast tadi dan mencoba membujuk Belle untuk makan malam bersama di ruang makan. Dan saat Belle tiba di meja makan, ia disambut dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Let us pull up a chair. Setelah makan malam meriah itu, Belle yang penasaran dengan seisi istana pun lalu memutuskan untuk berkeliling melihat-lihat. Namun kemudian ia teringat omongan Cogsworth yang tadi siang melarangnya pergi ke kastil barat. Dan yap, mengingat larangan itu, Belle pun dalam hati tertawa jahat. Saat sampai di kastil barat tersebut, ia nggak sengaja melihat sebuah bunga mawar yang dipajang di dalam kaca. Melihat keadaan di sana sepi, Belle pun penasaran. Tapi saat Belle mendekati bunga itu, What are you doing here? Get out of here! Go!
Di sisi lain, Maurice, Gaston, dan Livo telah sampai di pertigaan jalan menuju istana. Tapi di situ Gaston berubah pikiran. Ia lalu mengatakan bahwa dia akan menikahi Belle dan memaksa Maurice untuk menyetujuinya. Mendengar itu, Maurice pun langsung menentang rencana Gaston, dan mendengar penolakan dari sang calon ayah mertua, Gaston pun lalu memukul Maurice dan mengikat serta meninggalkannya di tengah hutan. Di dalam istana terlihat Belle yang sedang mengobati luka-luka Beast akibat menyelamatkan Belle dari serigala-serigala tadi. Di tengah kondisi Beast yang belum sadar, Belle pun bertanya pada Nyonya Potts kenapa para pelayan di istana mau mengurusi monster yang sombong dan angkuh seperti Beast. Namun Nyonya Potts kemudian menceritakan kisah masa lalu Beast sebelum ia dikutuk. Dulu, Beast adalah seorang pangeran yang sejak kecil kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Karena itulah ia tumbuh tanpa kasih sayang dan menjadi angkuh. Tapi semua pelayan kerajaan tahu bahwa jauh di lubuk hati pangeran adalah orang yang baik. Kini pangeran sedang menjalani kutukannya, dan bunga mawar yang dilihat Belle sebelumnya itu adalah bunga pemberian nenek sihir yang mengutuk seluruh istana. Dan jika kelopak terakhir dari bunga tersebut jatuh, maka seisi istana selamanya akan menerima kutukan. Mendengar kisah masa lalu Beast tersebut, Belle pun merasa tersentuh dan menanyakan bagaimana cara agar Belle bisa membantu mereka semua terbebas dari kutukan. Nyonya Potts pun tak ingin Belle terpaksa mencintai Pangeran Beast karena kasihan. Maka dari itu ia tak memberitahu Belle agar Belle dan Beast bisa saling mencintai dengan tulus. Saat sadar, ia melihat Belle yang sedang berada di sampingnya sambil menceritakan sebuah kisah. Mendengar kisah itu, Beast pun tahu judul dari kisah yang Belle ceritakan tersebut. Belle di situ kaget karena nggak nyangka kalau Beast yang terkenal angkuh dan sombong ternyata juga suka membaca buku. Beast kemudian mengajak Belle pergi ke perpustakaan pribadinya, dan saat sampai, Belle kaget melihat buku yang sangat banyak serta perpustakaan yang begitu luas. Betapa senang hati Belle karena selama di desa ia hanya bisa meminjam buku-buku bacaan dari sebuah perpustakaan kecil. Tapi kini ia bisa dengan bebas memilih buku yang ia sukai dan membaca sepuasnya. Melihat reaksi Belle tersebut, Beast pun ikut senang serta nggak nyangka kalau ada seorang cewek yang bisa sesenang itu di hadapannya di saat kebanyakan orang langsung kabur ketakutan begitu melihat wajah Beast. Dan semenjak itu, hubungan mereka berdua pun semakin membaik. Hari demi hari mereka lewati dengan selalu berduaan. Dari membaca buku bersama, Well, who'd have thought? Well, peculiar, wait and see. We'll wait and see. Who'd have guessed they'd come together on the road? Bless my soul. Well, who'd have known? Well, who is Something there that wasn't there before. main lempar salju, sampai mengajari Beast untuk lebih menyayangi hewan. Di sisi lain, Gaston baru aja sampai di warkop. Maksud saya bar. Tapi di bar itu dia kaget karena ternyata Maurice yang dia kira sudah mati dimakan hewan buas justru masih hidup. Maurice pun langsung mengatakan pada warga di sana kalau saat mereka pergi bersama, Gaston telah mengikat dan mencoba membunuhnya. Tapi karena nggak ada bukti sama sekali, akhirnya nggak ada satupun warga yang percaya. Dan Gaston malah balik menuduh Maurice sudah gila, lalu langsung menyuruh para pengawalnya untuk menyeret Maurice ke rumah sakit jiwa. Sementara di istana, Beast yang sudah mulai merasa nyaman sama si Belle, ia pun berencana mengajak Belle untuk berdansa. Start with the hair. Snip, snip. Nice hair. Those teeth, they need it. Shine the horn. And to top it all off, Eyes closed. Poof, poof. voila. Body bends, unexpected friends, then some. Small to say the least, neither one prepared. A babe.
Setelah selesai berdansa, Beast lalu mengajak Belle ke kamarnya. Di situ Beast kemudian memberikan Belle sebuah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan apapun yang Belle inginkan. Karena kangen, Belle pun langsung meminta diperlihatkan bagaimana kondisi sang ayah saat ini. Dari cermin itu, Belle terkejut melihat ayahnya sedang diseret oleh para pengawalnya Gaston. Tanpa pikir panjang, Belle langsung meminta izin pada Beast untuk pergi menyelamatkan sang ayah yang sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Beast pun kecewa karena ia merasa tinggal sedikit lagi bisa membuat Belle jatuh cinta padanya. Namun keadaan harus memisahkan mereka berdua. Beast selalu mengizinkan Belle untuk menyelamatkan sang ayah, yang artinya sekali Beast melepaskan Belle keluar istana, ia tahu bahwa Belle pasti tak akan pernah kembali lagi menemui makhluk buruk rupa sepertinya. Karena itulah Beast memberikan cermin ajaib tersebut pada Belle agar bila suatu saat Belle merindukannya, ia bisa melihat wajah Beast dari cermin itu. Saat Belle pergi, pelayan-pelayan pun kecewa karena sudah bersusah payah membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Namun akhirnya lagi-lagi mereka gagal di saat kelopak terakhir bunga mawar sebentar lagi jatuh. Dari atas itu, Beast hanya bisa melihat kepergian Belle karena baginya kebahagiaan wanita yang ia cintai itu lebih penting dari hal apapun. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di desa, Belle langsung meminta agar sang ayah segera dilepaskan dan mengatakan bahwa ucapan ayahnya tentang Beast itu beneran ada. Ia pun lalu menunjukkan cermin ajaib ke para warga dan memperlihatkan wajah Beast dari cermin tersebut. Melihat wajah Beast di cermin itu, semua orang pun ketakutan. Tapi Gaston malah memprovokasi warga agar bersama-sama datang ke istana untuk membunuh Beast yang dianggapnya adalah makhluk buas dan berbahaya. Para warga yang sudah termakan omongan Gaston lalu malah mengurung Belle bersama sang ayah, kemudian ramai-ramai menyerbu istana tempat Beast berada. Setelah sampai di depan istana, warga pun bersiap mendobrak masuk, tapi di sisi lain para pelayan istana juga sudah mempersiapkan diri menghadapi mereka semua. Dan pertarungan pun terjadi. No one to protect you now. Yes! How'd you like your tea? Di sisi lain, Belle berhasil kabur dari kurungan berkat keahlian ayahnya dalam membuka gembok lalu segera pergi ke istana. Sedangkan di istana, setelah bersusah payah, akhirnya para pelayan berhasil memukul mundur warga. Di atas istana, Gaston berhasil menemukan keberadaan Beast. Dan saat bertemu, mereka berdua pun berpelukan. Maksud saya bertarung. Belle! Di momen itu, Beast hanya bisa berkata bahwa ia merasa sangat senang karena wanita yang ia cintai dan yang ia kira tak akan pernah kembali, ternyata Belle benar-benar kembali lagi. Di akhir hidupnya, Beast bahagia karena bisa melihat wanita yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Lalu Beast pun menghembuskan nafas terakhir di hadapan Belle. Bersamaan dengan meninggalnya Beast, kelopak terakhir bunga mawar di istana itu pun jatuh. Goodbye, my love. Oh, no. Di momen itu, datanglah sang penyihir dan saat melihat bagaimana ketulusan cinta Belle untuk Pangeran William,
Maka sang penyihir pun kemudian melepaskan semua kutukan yang dulu ia berikan pada seluruh penghuni istana dan mengembalikan lagi semuanya seperti semula. Mon ami. Oh boy again. What did I tell you, darling? Setelah semua kembali seperti semula, ingatan para warga tentang kerajaan yang sebelumnya terhapus karena kutukan sihir, kini telah kembali lagi. Para warga pun beramai-ramai mendatangi istana dengan penuh sukacita, menyambut kembalinya sang pangeran, dan lalu semua orang merayakannya dengan sebuah pesta dansa yang begitu meriah. Di tengah pesta dansa itu, Belle dan Pangeran William berdansa mengikuti alunan musik. Dari yang awalnya hubungan mereka berdua tak mungkin saling mencintai karena bis yang buruk rupa, namun kini mereka berdua bisa hidup bahagia bersama. Dan kisah cinta Beauty and the Beast pun berakhir.